aslul iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wa la mithla wa la syabiha lah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Risalatul Mu'awanah, pengarang kitab Risalatul Jami'ah, di dalam kitab beliau mengatakan wa aslul iman. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau setelah menjelaskan kepada kita rukun-rukun Islam, maka beliau menjelaskan kepada kita wa aslul iman, dan asal daripada iman kita. Iman itu apa? Hakikat iman yaitu adalah at-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min indillah. Hakikat iman di dalam hati kita, iman itu yakin, at-tasdiq kita membenarkan, itu iman. At-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillah. Kita benarkan apa-apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perintah, baik dari segi larangan, itu semuanya bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam agama ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melewati risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan melewati hawa nafsu kita, bukan sekehendak kita. Sudah ada aturannya masing-masing. Misal sembahyang, aturannya apa? Harus dalam keadaan suci, harus pakaiannya suci, kedada yang kena mutanajis, baik itu pakaian, tempat dan badannya harus suci, harus menghadap kiblat dan yang lain sebagainya. Ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tasdiq, kita membenarkan di dalam hati kita, bujur ini seberatan yang datang dari baginda Rasulullah SAW min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi perintah ataupun larangan, itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala, karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang berbicara asal bunga aja ujar kita ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," tidaklah beliau berbicara daripada hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu semua dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat keimanan kita yaitu adalah kita membenarkan apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, baik dari segi Al-Qur'an atau dari segi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh kita mendustakan. Sebagaimana rancak sudah kita mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh orang-orang yang mulia, yang mana hadisnya diantaranya man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim thalatha marrat, barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim 3 kali, maka dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi penyakit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi bala musibah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misal kita kena mempercayai hadis itu, bujur kita hadis mengini, kada bujur pinanya, kada yakin. Nah ini namanya di dalam hati kita ada rasa ragu dari apa-apa yang datang dari baginda Rasulullah. Apapun yang datang dari baginda Rasulullah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Allah Ta'ala misal baginda Rasulullah SAW menyuruh sembahyang berjamaah, lalu kita kada hendak sembahyang berjamaah. Kenapa kada hendak sembahyang berjamaah? Hadisnya itu dusta aja, kada ada Rasulullah ucap gitu aja. Kada membujurahan datang dari Rasulullah, kada meyakini dari Rasulullah. Nah maka di dalam hatinya kada ada iman kepada Rasulullah. Jadi harus ada iman kepada Allah Ta'ala dan iman kepada
baginda Rasulullah. Apapun yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita percaya, wajib kita mengimaninya. Dan semua yang datang dari baginda Rasulullah kita harus berkeyakinan bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit cerita tentang hadis yang tadi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Di zaman Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid yang terkenal sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Lalu Sayyidina Khalid bin Walid suatu hari ada orang yang meragukan hadis tersebut. Orang-orang Yahudi hendak mencoba Sayyidina Khalid bin Walid. Ujar orang-orang Yahudi yang lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Khalid, amunnya bujur agama Islam itu bujur-bujur agama yang baik, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami hendak mentesi kamu." Apa ujar Sayyidina Khalid? Apapun cobaannya sebagai bukti, ayo. Ujar orang-orang kafir, ini nah, minum racun yang paling mematikan. Ini racun lah yang paling mematikan. Amunnya yang masih hidup, kami beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Khalid bin Walid mana aja sedikit racunnya. Dan racun ini terkenal, bilanya diminum sedikit aja kenanya, langsung mati situ sini. Ini secangkiran disuruh minum Sayyidina Khalid bin Walid. Dibuat dicangkir tadi racun itu. Sebelum minum Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Diminum sini, habis segelasan. Hari pertama, alhamdulillah masih hidup. Hari kedua masih hidup. Sampai esok-esok masih hidup. Kedada mudarat sama sekali racun yang paling ganas tadi. Sebab apa? Sebab dibacakan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tetapi harus yakin. Amunnya kayak kita, mana racunnya sini? Anda mencoba-coba juga kan? Bulik dari sini misal. Mencoba aja, ambil racun tikus dibuat di banyu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Isuk tinggal namanya aja lagi. Kenapa aja kedano? Seorang kada yakin. Intinya harus yakin. Amun yang pina ragu masih bujur kada busiah. Baik kada usah memudaratakan diri seorang. Nah jadi tadi hakikat iman itu yaitu adalah kita membenarkan apa yang datang dari baginda Rasulullah. Apapun itu yang datang dari baginda Rasulullah wajib kita benarkan. Dan kita yakini yang datang dari baginda Rasulullah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian hakikatnya lagi yaitu terkandung di dalam arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6 perkara. Yaitu pertama, antumina billah, bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amunnya di dalam hati kita masih ragu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, ragu kita, bujur juga Allah Ta'ala ini ada, misal siapa Allah Ta'ala? Nah ini pertanyaan-pertanyaan kaifa, kiapa Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala kerjakan, itu pertanyaan ahlul bid'ah. Pernah suatu hari di majelis Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik ini terkenal sebagai imam madhab, dan beliau juga dikenal dengan Imamul Haramain, imamnya kota Mekah dan kota Madinah. Lalu suatu hari ketika beliau pengajian, ada yang diantara yang hadir bertanya, wahai Imam Malik, apa yang Allah Ta'ala kerjakan? Apa yang, di mana Allah Ta'ala? Bagaimana Allah Ta'ala? Ujar Imam Malik apa? Ma'ara, tidaklah aku melihat di dalam diri kamu kecuali kamu ini ahlul bid'ah. Ukhruj min huna, keluar dari sini. Ikam ini ahlul bid'ah.
Gara-gara pemikiran ikam di mana Allah Ta'ala, kiapa Allah Ta'ala, itu dapat merusak i'tikad orang-orang yang hadir. Keluar dari sini-sini. Karena ada kebaikan daripada ikam. Karena diharapkan kebaikan lagi. Kenapa? Karena pemikirannya di mana Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala, itu pemikiran ahli bid'ah. Kalau boleh kita memikirkan siapa Allah Ta'ala itulah. Misal lagi umut-umut mahayam, Allah Ta'ala itu bisa bisi tangan, ganal tangan sidin. Nah, ujar para ulama, kullu ma yamurru bibalik fallahu laysa kadzalik. Setiap apa-apa yang terlintas di dalam hati kita, maka Allah Ta'ala kada harapan yang kayak terlintas itu. Dalilnya Allah Ta'ala laysa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun, misal ada suatu saat kayaknya kita mahayal Allah Ta'ala itu kayak ini kah? Allah Ta'ala itu kayak itu kah? Betangan kah? Amunnya betangan Allah Ta'ala makhluk. Jadi antum minabillah, bahwasanya kita beriktikad di dalam hati kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun iman. Amunnya kita ragu Allah Ta'ala ini bujur di bawah Tuhan, Allah Ta'ala ini masih ragu di dalam hati kita, maka iman kita itu perlu kita pertanyakan. Wajib kita tajdidul iman, perbarui lagi iman kita. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah iman kalian. Kiapa memperbaruinya wahai Rasulullah? Ujar para sahabat, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah daripada menyebut la ilaha illallah. Jadi dengan menyebut la ilaha illallah itu memperbaharui iman kita dan menambah iman kita di dalam hati kita. Jadi yang tadi yang pertama antumina billah, bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kada ada Tuhan lain yang disembah, yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekurangan. Itu yang wajib kita katakan di dalam hati kita. Ya apa tadi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seluruh sifat-sifat kemuliaan atau kesempurnaan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekurangan. Walaupun sedikit sifat kurang itu. Misal buta, kurang. Mustahil Allah Ta'ala buta. Misal tuli, mustahil Allah Ta'ala tuli. Misal bisu, mustahil Allah Ta'ala bisu. Jadi tadi kita wajib beriman, antumina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatihi, dan kita beriman juga kepada para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Wajib kita beriktikad gitu. Dan para malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para malaikat ini sudah ada tugas masing-masing. Di antaranya yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Malaikat Jibril ditugaskan mengantar wahyu, dan malaikat-malaikat yang lainnya, dan para pimpinan para malaikat yaitu adalah malaikat Jibril. Adapun malaikat-malaikat yang lainnya bawahan daripada malaikat Jibril. Ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ruku. Darinya diciptakan sampai hari kiamat, malaikat itu gaweannya ruku aja. Karena ada bangun-bangun ruku malaikat itu. Ada yang ditugaskan i'tidal aja sepanjang hidupnya. Ada yang ditugaskan sujud saja. Dan juga ada juga malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berwudu. Apabila kita berwudu, kemudian kita asbaghal wudu, kita labihi wudu kita tadi,
kita berwudu, maka selesai kita berwudu, kita baca doa wudu. Doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika shalihin. Ada juga yang tambahannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika shalihin. Nah, setelah kita wudu dan kita berdoa menghadap kiblat dengan doa wudu tadi, kemudian kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali surah Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita baca 3 kali untuk wudu. Maka ujar disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya setiap tetesan banyu wudu kita waktu kita membasuh muha itu, maka banyu yang titik itu membawa dosa-dosa kita yang ada di muha. Waktu kita membasuh tangan, dosa-dosa kita yang ada di tangan dibawa oleh baju itu. Waktu kita menyapu kepala dan membasuh betis, semua dosa-dosa kita gugur bersama banyu tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwasanya banyu yang titik itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi malaikat. Yang mana malaikat ini tugasnya beristighfar, orang yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar tadi. Setelahnya berwudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, maka Allah taala menjadikan banyunya itu menjadi malaikat dan ditugaskan beristighfar orang tersebut dari yang wudu sampai hari kiamat. Nah, jadi para malaikat wajib kita beriman bahwasanya malaikat ini ajsamun nuraniyatun. Mereka itu terbuat dari jisim, memiliki bentuk tercipta dari cahaya. Itu para malaikat. Karena boleh kita mengatakan sebagaimana di dalam Al-Qur'an orang-orang Yahudi mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Ada boleh? Ini etikat yang salah. Malaikat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Nah, kemudian antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan wajib juga kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui cuma 4. Apa aja 4 itu? Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur. Ini 4 yang wajib kita ketahui. Sedangkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul lebih dari 4. Ratusan. Dan dinamakan di dalam Al-Qur'an itu adalah Suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhuf itu, jadi Nabi Musa itu beliau mendapat yang namanya suhuf dan diturunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Jadi ada kitab yang wajib kita ketahui 4 itu, dan ada yang namanya suhuf. Suhuf itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Cuma kita kada wajib mengetahuinya. Yang wajib kita ketahui cuma 4, dan wajib kita imani 4 ini juga. Kada boleh kita meragukan. Dan keempatnya ini dari Zabur, Taurat, Injil ini, 3 ini semuanya sudah terkandung di dalam Al-Qur'an. Kada perlu lagi kita mencari dalil-dalil di Injil, di Zabur, di Taurat. Kenapa? Karena 3 kitab ini munnya kita hendak mencari wahyu dalil tentang bujur, kada ada lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka merubah isi kitab tersebut. Mereka merubah sesuai kehendak Tuhannya, sesuai hawa nafsunya. Dan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang kada mau dirubah-rubah yaitu adalah Al-Qur'an. Satu ini aja lagi, Al-Qur'an. Siapapun yang hendak merubah Al-Qur'an pasti ketahuan.
Misal dirubahnya daripada segi titiknya digantinya, atau dari segi kalimatnya dirubahnya, ketahuan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjaga Al-Quran ini. Nah, jadi 3 sudah yang wajib. Rukun iman kita, beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengandung hukum-hukum syariat yang wajib kita imani, yang wajib kita laksanakan. Hukum-hukum syariat tadi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? An-nar, akan api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Banyak perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, khususnya yang 5 perkara daripada rukun Islam itu. Kemudian wa rasulihi, dan wajib juga kita beriman kepada para rasul-rasul Allah, baik dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita imani. Jangan sampai di dalam hati kita ada ragu, bujur juga aja. Nabi siapa? Nabi Isa itu Nabi Allah Ta'ala, Rasulullah. Kalau ada ragu di dalam hati kita, maka iman kita masih belum bujur. Wajib kita tajdidul iman, perbaharui iman lagi. Kita lihat Fir'aun. Ketika Fir'aun ingat sudah tenggelam di Laut Merah, apa ujar Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman, amantu bima amanat bihi Bani Israil. Aku beriman dengan zat yang mana orang-orang Bani Israel beriman kepadanya. Tetapi Fir'aun ini, para ulama ini kada membenarkan keimanan, membenarkan kerasulan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi wasallam. Karena itu keimanan Fir'aun ditolak, kada diterima. Ada juga yang mengatakan Fir'aun itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika rohnya sudah sampai di hukum. Ketika itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wajib kita beriman kepada para rasul, baik dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib juga kita mengetahui 25 nabi dan rasul. Misal ditakuni orang, Nabi Ibrahim itu nabi kan rasul? Nabi ujarnya, nabi dan rasul. Walaupun kada hafal. Misal disuruh orang, coba sebutkan 25 nabi dan rasul. Kada hafal ujarnya 25. Amunnya Soleh itu nabi kah lain kah? Nabi ujarnya. Tahunya Adam, Nuh, Hud, Idris. Misal dipuntal-puntal orang juga, Zakaria ujar orang nabi rasul. Rasanya nabi dan rasul ujarnya. Ini orang awam, langsung belajar. Jadi kada tahu siapa nabi dan rasul. Amunnya tuh kecil memang orang nabi dan rasul lah. Kalau suapang jarang mendengar tuh kecil itu nabi dan rasul. Nah, berarti inya ini beriman kepada 25 nabi dan rasul. 4 sudah rukun iman. Yang kelima, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini yaitu hari kiamat. Orang-orang dulu ketika surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Nah, ketika turun surah tersebut, ketika itu baginda Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kufar, orang-orang kafir, bahwasanya ujar baginda Rasulullah SAW,
Wasallam, setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Orang-orang dulu mendengar akhirat ini perkara yang baru. Kenapa ujarnya? Zaman abah kami, kahai kami, datu-datu kami kenapa memadahkan bahwasanya setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Amma yatasaalun, dari apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, dari berita yang agung, yang besar. Apa berita yang agung dan besar itu? Disebutkan oleh orang-orang ahli tafsir bahwasanya tentang hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana tentang hari kiamat ini mereka berbeda pendapat. Akan tetapi hari kiamat ini ada. Wajib kita beriman dengan adanya hari kiamat. Dan kiamat sugra, yaitu adalah matinya seseorang, itu kiamat sugra. Adapun kiamat kubra, kiamat yang sebenarnya nanti, yaitu ketika sifat-sifat kiamat itu disebutkan di dalam Al-Quran, gunung-gunung berterbangan kayak kapas, dan langit dan bumi dibenturkan. Pokoknya hancur bumi ini. Ini namanya kiamat. Bahkan kekanakan yang masih yang masih halus, saking hebatnya huru-hara hari kiamat sampai tumbuh uban, saking takutannya. Yang hendak beranak teperanak situ-sini. Yang lagi hamil walaupun belum sampai umurnya teperanak situ-sini gara-gara saking takutannya dengan huru-hara hari kiamat. Pokoknya hari kiamat ini sesuatu yang agung, yang sangat besar. Jangankan hari kiamat, kita lihat tsunami waktu di Aceh, tsunami di mana, di Jepang lah, dan yang lain sebagainya. Waktu di Palu semalam, kiapa hanyar banyu itu yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiapa kita bayangkan langit runtuh ke bumi, gunung-gunung berterbangan kayak kapas dan hancur kayak debu. Huru-hara hari kiamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tadi wajib kita beriman kepada hari kiamat. Adanya hari kiamat itu wajib kita beriman. Yang keenam, wabil qadar. Yang kelima dan yang keenam yaitu adalah wabil qadari khairihi wa syarri. Wajib kita beriman dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang terjadi, baik itu yang baik atau yang kada baik. Misal yang baik, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelis ilmu ini, di majelis ta'lim. Ini kebaikan. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita beriman. Atau pulik dari sini sampai rumah ada orang mantari misal duit 1 miliar kesempian. Ini wajib kita beriman dengan itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi, baik kebaikan atau keburukan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita protes lagi. Law wali mawaqif qawlu dzil hamad ya'tarif 'ala Allah alladzi khalaq. Ujar Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan di dalam qasidah beliau, law, jikalau. Ini kalimat jikalau, amunnya ujar kita mengenai jikalau. Law wa kaifa, kiapa, bagaimana? Qawlu dzil hamad, ini perkataan orang yang bodoh. Yang bodoh ujar sidin, qawlu dzil hamad ya'tarif 'ala Allah, dia mengiktiraf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal terjadi sesuatu yang kada baik, meninggal kuitan misal. Kenapa Allah Taala tujar? Kada adil. Seharusnya yang meninggal itu aku, jangan kuitanku. Kuitanku itu sehat, aku ini banyak penyakit, seharusnya aku yang mati. Nah, ini kada beriman dengan qadarnya Allah Taala. Kada boleh protes gitu. Apabila yang protes itu menyebabkan kekafiran. Jadi wajib kita beriman
beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada kitab-kitabnya Allah Ta'ala, beriman kepada malaikatnya Allah Ta'ala, beriman kepada para rasulnya Allah Ta'ala, beriman dengan hari kiamat, dan beriman dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ketentuan yang baik dan ketentuan yang jahat yang ada kita ketahui. Jadi ini 6 perkara hakikat iman. Dan iman ini sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang kita hendaki. Kita hendak iman ini ada terus dari hidup sampai mati. Tetapi kalau Allah Ta'ala berkehendak lain, oleh iyadzubillah, bahkan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mereka takutkan di dunia ini satu aja, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati kadang membawa iman. Kenapa? Karena iman ini yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi iman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada hamba-hambanya yang dekat kepada seseorang misalnya, atau yang kenal dengan seseorang. Ada. Kita lihat Sayyidina Ikrimah ini sahabat. Abahnya siapa? Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, sedangkan Abu Jahal abahnya memusuhi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada beriman kepada Allah dan kada beriman kepada Rasulullah. Sedangkan ini kuitan non anak. Seharusnya nang anak ini 4 tahun kuitan ya Allah. Tetapi iman ini Allah Ta'ala memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Kita lihat, pamannya Rasulullah memusuhi lawan Rasulullah, kada beriman lawan Rasulullah. Orang yang dekat keluarga Rasulullah kada diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita patut kita syukuri iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mensyukuri keimanan kita? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu tata cara kita mensyukuri keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang kuat, sehingga sampai kita bawa mati dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kita kepada baginda Rasulullah dan para malaikat dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hati kita dengan qadarnya, baik itu qadar yang baik dan qadar yang buruk. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari bala musibah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan badan kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin dan dijadikan hamba-hamba yang salihin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digabungkan bersama kumpulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditambahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang dicintainya, ala hadini wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.